Ini gue record ya, udah mulai gue record ya. Gimana kabar Ya, semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lu di kota apa? Di Alvarez di kota apa, Di? Gue di Oberhausen sekitar 10 menit atau 15 menit dari Frankfurt. Oh, dari Frankfurt 15 menit. Kita ada di Ya. Cibinong atau mana, Ki? Cibinong ya? Di Apa? Iringen enggak. Di mana? Di Iringen. 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 20 Iringen mah menit tempat dari- gue ya. Apa Iringen? Oh, lu Iringen ya? Oh, iya. Kalau Ian di Bekasi Barat ya? Oh, saya di Utan Kayu, Pak. Dekat ini kan Jangan apa aja? kemuning. Aduh, gue silau banget cuy. Gue nggak usah pakai lampu lah ya, biar nggak gelap laptop soalnya. Muka lo gelap tau, Deli? Iya, gue selalu pakai laptop cuy. Gue pakai laptop jadi kameranya kurang bagus. Lo gue pada pakai HP, Iya. iya kan? Udah pakai HP. Iya. Gue pakai laptop gue. Gue buat nge-record soalnya nggak bisa kalau pakai HP. Harus pakai laptop kalau mau Iya nge-record. juga sih. Yan, lu kemarin di US kota apa, Yan? Gue di US di Orlando sama Tampa, bre. Gue nggak tahu deh Lu pronunciation-nya udah Tampa apaan apa Tampa. tiba-tiba ke US? Jadi gue kan ada kerjaan, bre, nganter orang ke Jepang kan, 3 hari. Itu tanggal sekitaran akhir Februari itu di Jepang kan, 3 hari nganterin orang kerja di sana. Terus gue mumpung di Jepang, kan pesawat lagi bagus nih, bre, standby. Jarang ada orang jalan-jalan gara-gara corona. Nah, gue ngide, bre, gue langsung kontak temen gue kan, gue mau standby nih ke US, ya kan. Terus? Akhirnya gue terbang lah tuh standby dari Tokyo ke Atlanta. Gue masuk US itu tanggal 29 Februari itu di Indonesia kan belum ada ya. Maksudnya belum ada kasus kan. Jadi gue masih bisa masuk. Di US juga masih belum ada sih, cuma nggak banyak banget kayak sekarang kan. Iya, Jadi sekarang kan paling banyak dia ya. Mm-mm. Si Kitara mana nih, Kitara? Kok ngilang, Mas Andi? Kitara mati? Aku nggak bisa ngelihat kalian. Astaga, kasihan banget kita. Semua. Ki, di slide ke kiri, Ki. Ke kanan. Kalau Ke kanan? pakai HP slide ke kanan. Oh, slide kanan. Iya, slide kanan pokoknya. Nah, Ini langsung pada kecil-kecil amat ya. Kitara itu tahu nggak gitar buat apa? Buat pajangan doang gitu. Kita tinggal nunggu Natalia. Atau mulai aja kali ya, Natalia. Aduh, udah jelek. Susah banget dihubungin. Terus? Andi. Gimana? Weh, Mas. Halo, Bapak Kita sekalian. punya 2 orang Bekasi nih. Siapa satu lagi? Beda, Itu bre. atas yang Itu di bawah. dekat Sama becak di kayu. jaket. Dekat becak kayu. Oke, Lo ya. gua Nah, iya. gue udah nge-record dari tadi ya nih. Mungkin kita mulai aja kali ya biar ntar videonya nggak terlalu lama. Iya, Gimana? ntar di-cut aja, bre, yang belakang tadi Oh di-cut iya, aja. nggak apa-apa. Gue Iya. perkenalan dulu kali ya. Halo semuanya. Balik lagi sama gue, Randu Muslim. Sekarang gue udah sama Lo teman-teman. ada sapaan gitu di halo guys gitu Oh, gitu nggak ada. Nggak ada. Gue nggak salah itu kok. Atau gue belum sepro itu lah. Gue belum sepro itu. Mungkin kita Bang, ada di channel jaringan YouTube lu, ya. Bang. Di channel Bang YouTube kita Sandi ada. jaringan. Jaringan. Enggak, jaringan gue bagus. jaringan. Ya, jaringan lu putus-putus. Kalau Mas Andi emang gambar putus-putus, cuma dia bisa ngomong, denger kok dia. Di gua putus-putus. Bang. Oh, dia lu putus-putus. Mungkin kenalin dulu kali Yan, dari mana Yan? Lu putus-putus soalnya pakai AirPods sih. Oh Yan, lu dari mana Yan? Oh, banget. Enggak, lu ngomong Oh, nggak iya. mau. Halo Yan. Oke. Yan, Ya, halo. kenalin dari mana? Halo, gue Ian, gue dari Jakarta. Ini bakal jadi narasumber di kota apa di US-nya? Gue US secara keseluruhan sih, soalnya kan gue kemarin Iya, kan secara ke keseluruhan 3 kota kan. Oke. Iya, jadi gue kemarin ke Atlanta, terus Orlando, Florida, sama Saint Petersburg. Oke. Nah, kalau Kitara dari mana, Ki? Dari di Freiburg im Breisgau di Baden-Württemberg, bagian selatannya Jerman. Oh, bagian selatannya Jerman.
Nah, Alfarizi juga sebenarnya di Jerman ya, cuma bagian apa jadi? Bagian Eh, hutan ya? Hutan gue apa? bagian di Hutan lindung apa? gue gue bagian daerah Frankfurt dan sekitarnya, sekitar Oh, bagian Hanau daerah atau Frankfurt. Monheim atau Offenbach. Nah, kalau Alfarizi mau kuliah ya di sana ya? Gue sih rencana mau kuliah buat bulan Agustus nanti ya, tapi sekarang kan lagi ditunda gara-gara virus, jadi ditutup juga sementara registrasinya. Kalau kita di sana ngapain sih? FS Shot. FS Shot itu apa ya? Jenis apa ya? Volunteer gitulah ya. Itu Freiwillige Sozialista. Volunteer gitu. Oke, nah ini Mas Andi nih, udah kenal di channel YouTube gue, udah terkenal banget ya. Halo Mas Andi. Nge-freeze. Nge-freeze. Oke, Yan, mungkin lu bisa ceritain Yan, waktu lu, kan kalau di Indonesia lu tau lah ya gimana udah ada PSBB lah ya, pembatasan sosial berskala besar ya. Nah, bedain dong Yan, apa yang dilakukan di Indonesia sama di Amerika Yan, yang lu tahu Yan? Amerika sama Indonesia. Gue kan kebetulan udah lumayan lama ya di sana tuh sekitar bulan Maret, pertengahan Maret sampai akhir Maret di sana. Jadi istilahnya corona tuh belum nyebar gede banget di Amerika gitu. Meskipun udah ada, cuma nggak sebesar sekarang gitu. Waktu gue hari pertama sih masih biasa aja ya. Tanggal 29 tuh masih biasa aja, masih bebas lah kemana-mana, ke Disneyland masih buka, terus Universal juga masih buka, pantai semua masih buka. Pas udah darurat, status daruratnya tuh pas banget tanggal 2 Maret bersamaan sama pas Indonesia pertama kali ada kasus. Itu kalau nggak salah 2 Maret Indonesia ada kasus, terus di Amerika tuh ada status darurat, Bre. Jadi darurat. Jadi gara-gara dia tuh ada lonjakan, kan tadinya biasa aja tuh yang masih terjangkitnya tuh masih biasa aja gitu ya. Oh, berarti sebelumnya Terus di lu sebelum ada itu lu udah ada yang kena ya di Amerika ya, bener ya? Udah ada yang kena. Jadi kan emang yang pertama-tama kan kalau nggak salah Italia, Jerman, terus US, Cina kan, Korea kan. Spanyol ya. Itu Amerika juga udah ada, cuma nggak sebanyak yang di China. Bahkan Korea juga masih jauh lebih banyak daripada Amerika pada saat itu. Oh, sekarang paling banyak Amerika ya? Sekitar 5 kali lipatnya ya dari China. Berarti lu waktu kendala pulang ngapain? Kendalanya apa tuh waktu menghadapin, kan lu nggak lama kan di sana? Apa ya, misalkan lu, gue nggak boleh keluar nih selama 1 minggu. Lumayan sih gue. Pulangnya nggak bisa. 3 minggu. Mungkin gue selama VS di sana tuh ada perbedaannya, Bre. Sebelum corona parah, saat corona lagi pengen parah, dan pas corona udah parah banget. Jadi pas pertengahannya tuh kita di semua handphone langsung bunyi, Bre. Jadi kayak ada bunyi emergency note gitu. Kita harus jaga jarak 1,5 meter ya kalau nggak salah ya. Jadi benar-benar harus jaga jarak itu 1,5 meter. Meskipun belum ada hukumnya ya. Nggak ada peraturannya kayak di Jerman yang lo sampai ada dendanya kan. Oh iya. Di sana belum ada. Sama Alfarizi deh. Itu untuk denda di Jerman kita bakal tanya sama Alfarizi. Iya, di sana belum ada, Bre. Dan parahnya itu pas udah ada itu sebenarnya udah status udah emergency tuh, udah status darurat lah istilahnya. Tapi di Amerika tuh masih banyak yang party-party, Bre, di pantai. Soalnya kan emang spring break kan. Jadi kalau spring break tuh ada liburan anak-anak kuliah yang ke pantai Florida, Miami gitu kan. Dan itu masih banyak banget gitu. Menurut gue sih yang bikin parah mungkin itu ya, yang sekarang, yang kemarin-kemarin lagi pada ngumpul dan sekarang pada sakit semua dah tuh. Oh. Iya. Nah, kalau hukumnya ya, itu kan karena penyebabnya kan. Kalau hukumnya apa waktu itu, yang apa, lockdown? Zaman lu sempat kena lockdown nggak sih lu? Gua lockdown sih enggak, cuma semua penerbangan tahap pertama tuh penerbangan Eropa semua nggak bisa masuk ke US. Oh iya. Jadi orang Eropa semua nggak bisa masuk ke US, pesawat juga langsung pada cancel. Terus di US chaos banget bandaranya. Kebetulan gue kan temen gue juga kerja di bandara kan di US, jadi gue ngeliat ke bandaranya itu chaos banget. Orang-orang US yang dari Europe yang pada pulang gara-gara takut kan nggak bisa pulang, jadi pada pulang saat yang bersamaan.
Jadi itu pas di imigrasinya atau di landnya itu kacau banget, bre. Nah, berarti lu nggak sempat kena peraturan-peraturan yang menyusahkan lu dong ya? Enggak, cuma gue mau baliknya susah waktu itu. Gimana tuh? Jadi harusnya kan gue baliknya tanggal 29 Maret gue baru balik ya. Dan kemarin tuh gue baliknya lebih awal soalnya takut gue nggak bisa pulang kan. Terus gue langsung reschedule lah dari tiket gue ganti tanggalnya kan. Dan itu gue ganti ke 2 hari selanjutnya setelah gue tanggal ganti tiket itu. Jadi gue udah siap lah 2 hari gue mau balik kan. Terus itu tiket gue, bre, pesawat diubah-ubah melulu. Jadi diubah tuh gue kan harusnya kayak dari Amerika langsung ke Jepang, langsung balik ke Indonesia ya. Dan jadinya diubah dari Amerika, terus gue ke Australia, terus dari Australia ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Indonesia. Oh, buat ngindarin Jepang kali ya? Iya, mungkin ya. Terus belum lama, terus diubah lagi. Jadi maskapai itu kacau balau, semua cancel. Jadi kita tuh kayak setiap jam tuh berubah gitu. Lu bener-bener kayak nggak bisa prediksi lu bakal gimana. Jangankan buat besok, buat dalam beberapa jam ke depan aja tuh udah berubah banget. Oke, gitu. Berarti. Tapi lu sempat ke Eropa nih, yang lu bilang gue bisa kok dari Belanda waktu itu gitu kata lu. Jadi akhirnya setelah berubah, semua udah berubah. Gue bahkan dalam menit-menit terakhir gue mau ke airport, bre, itu berubah, bre. Jadi gue bodo amat mau berubah kayak mau apa, gue ke airport aja. Gue langsung ke airport. Terus? Di check-in counter, gue langsung request, bre. Gue kan kebetulan emang kerja juga di bidang travel kan. Jadi ngerti dalam kayak tiket tuh share code-nya apa. Jadi gue langsung request aja. Dari US, gue mau via Amsterdam. Soalnya di Amsterdam tuh ada penerbangan langsung kan, Garuda masih jalan. Jadi akhirnya gue bisa masuk dari Atlanta ke Amsterdam ke Indonesia, ke Jakarta. Oke, berarti kendalanya waktu itu masalah penerbangan ya. Penerbangan itu hektik banget ya. Iya, sama. Amsterdam juga sama sih kayak Jerman, udah mulai soft lockdown lah istilahnya. Nggak lockdown amat, cuma udah ada pembatasannya. Bahkan di bandara kosong banget, bre. Sampai ada tikus di bandara gara-gara saking kosongnya. Saking kosongnya nggak ada petugas juga ya? Oh, ada newcomers nih, ada newcomers yang belum mandi ya, teman-teman. Weh, mandi dulu, weh. Gak ada suara. Ya, ini Natali. Halo, Natali. Nggak ada suaranya. Tunggu Natali ada suaranya deh. Nah, terus gimana ya? Apa lagi nih? Udah itu aja. Yang lu rasain waktu berarti dari Amerika, lu ngerasain capek-capeknya itu pulang aja. Paling pas di pesawat ke Indonesia dikasih surat sih, bre. Mungkin suratnya nanti lu bisa gua kasih gambaran ntar lu tampilin. Boleh. Ada suratnya? Iya, ada suratnya. Jadi surat monitor. Jadi surat monitor kesehatan. Jadi ada suratnya kalau misalnya ada sih. Kayak udah gue siapin. Kayak gini sih suratnya. Oh, surat monitor kesehatan. Itu yang dikeluarin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oh, gitu. Ditesnya waktu di bandara ya? Di Bandara Soekarno-Hatta ya? Ini dibagiinnya tuh di pesawat, bre. Lah terus? Kan ini udah dibagi di pesawat, jadi kalau di ini dia tuh mau tahu kita habis dari mana aja. Waktu itu kebetulan Indonesia tuh udah nge-ban nggak semua negara ya, jadi cuma ada 5 kalau nggak salah, cuma Italia, Cina, Korea, terus Jepang kalau nggak salah deh. Itu Jepang nggak termasuk, sorry. Pokoknya negara-negara yang lumayan parah. Spanyol pokoknya ada 5. Itu ada listnya. Jadi gue misalnya udah pernah ke negara-negara ini dalam 14 hari sebelumnya, itu gue harus masuk karantina dari pemerintah. Jadi nggak bisa kayak karantina sendiri di rumah. Oke, paham. Berarti itu dikeluarin untuk negara-negara yang
nggak di blacklist lah ya, ibaratnya kita blacklist lah ya. Jadi Dan cuma mau negara-negara. tahu aja sih. Oh, gitu. Cuma mau Oke, tahu oke. aja mungkin dari Indonesia. Dan kalau dalam misalnya gue sakit gitu, selama gue karantina diri di rumah terus gue ngerasa gak enak badan, ini ada step-stepnya sih Bre. Jadi gue harus ngehubungin kemana, gue harus rujukan kemana gitu. Oke. Oh, berarti udah lengkap lah ya, itu dikeluarin dari ini Kementerian Kesehatan Indonesia untuk dari negara-negara mana yang nyantumin ya? Lu dari negara-negara mana gitu baru boleh masuk. Kalau masuk Baru di negara kayak Spanyol, Jerman, Cina, Korea Cina, Selatan itu baru lu nggak boleh Korea masuk atau di karantina 14 gue nggak hari ya? boleh masuk. Gue nggak boleh masuk Indonesia, gue harus masuk ada ruangan khususnya. Ya karantina 14 hari. Karantina 14 hari. Oke. Nah, itu dari US tuh dia dapat peringatan notice di handphone ya untuk jaga jarak physical distancing 1,5 meter. Habis itu dia juga ngalamin kesusahan lah ya waktu pulang ya naik pesawat ya kan. Gitu. Nah, untuk mungkin buat patokan kalian semua nih, gue bakal ngundang Mas Andi. Mas Andi. Mas Andi ini coba Mas Andi jelasin dong Indonesia sekarang ada apa sih Mas? Kita nerapin apa sih di Indonesia nih? Indonesia jadinya kan ya seperti yang teman-teman tahu semuanya istilahnya PSBB, pembatasan sosial. Mungkin teman-teman kita ini nggak ada yang tahu nih. Gue nggak nonton TV, sumpah gue takut. Makanya nih gue ajak Mas Andi sini buat ngejelasin kita. Gimana Mas? Gue juga nonton TV, Bre. Terus gimana Mas? Yang kita tahu. Nah, jadi lo mau nanya apanya nih? Sistemnya apa gimananya? Satu peraturannya apa, kita nerapin apa. Habis itu kan lu pekerja nih, kan Kitara juga pekerja ya di sana ya, jatuhnya pekerja nggak sih? Volunteer. Hah? Volunteer. Iya volunteer, tapi kan ikut hitungannya pekerja lah ya. Enggak sih, itu kalau yang FSJ itu masih kayak termasuk sama kayak Ausbildung, sama student gitu-gitu. Ausbildungan kan pekerja juga. Tapi dia masuk juga di pelajar. Oh iya, Arbeiter lah. Oke, coba Mas jelasin dong Mas, lu sebagai pekerja di Indonesia, abis itu peraturan apa nih yang diterapin? Peraturan apa yang terapin? Apa dampaknya buat lu gitu Mas? Jadi kalau PSBB kan, kebetulan gua kan di Bekasi ya, jadi PSBB di Bekasi itu belum berlaku sampai saat ini, masih hari Rabu. Hari Rabu baru mau berlaku kan. Di Jakarta udah berlaku ya, dari Jumat ya? Udah. Di Jakarta dari Jumat kemarin kan. Oke. Nah, jadi kalau ngelihat selebaran yang udah beredar dari terus membaca Instagramnya Gubernur Jawa Barat gitu, kan untuk pekerja ya. Kalau untuk industri itu ada beberapa industri yang dikecualikan yang boleh beroperasi selama PSBB. Itu industri-industri yang kategorinya esensial kayak listrik, minyak gitu. Terus pangan, industri pangan, makanan minuman itu boleh. Industri kesehatan juga boleh. Nah, untuk pasar juga boleh yang menjual makanan minuman lah, barang sehari-hari gitu. Nah, tapi untuk industri-industri yang di luar itu dan tapi masih mau tetap beroperasi, gue baru baca tadi kalau mereka wajib ngurus surat gitu, dari surat izin dari Kementerian Perindustrian, Kemenperin. Nah, di surat itu nanti si pelaku usahanya nanti ngajuin izin secara online, masukin dan segala macamnya, datanya secara online. Nah, nanti keluar tuh dari si Kemenperinnya. Gua nggak tahu ya pertimbangannya apa, mengeluarkan atau enggaknya. Gua nggak tahu pertimbangannya. Tapi di selebaran di slide yang gua dapat itu kayak si perusahaan itu wajib menjalankan prosedur PSBB, prosedur physical distancing juga di kantornya gitu, di tempat perusahaannya. Kayak misalnya harus ada ventilasi, terus harus jaraknya harus dijaga gitu-gitulah. Terus harus ada screening sebelum masuk tempat bekerja seperti itu. Gitu, Bre. Nah kan kalau tadi kan gue berarti usaha lu termasuk kena dong Mas? Minuman kena nggak usaha? Minuman happy ya.
Iya, minuman happy lah kalau kita sebut. Kena Enggak, nggak? perusahaan gue sebenarnya kan masuk makanan dan minuman kan, cuman kan bukan esensial kan. Iya, Jadi, makanya itu. Kena nggak? Sepertinya dari kategori itu dia dikeluarkan dari kategori itu, artinya dia harus WFH, working from home gitu. Nah, berarti lu Nggak boleh sekarang ada. work from home dong? Nah ini gue baru dapat jadwal, mulai tanggal 15 nanti perusahaan gue stop produksi dan work from home. Lu nggak dirumahkan kan tapi jatuhnya? Cuma work from home doang. Sementara kan lu masih di Iya, shop. gue dirumahkan ini maksudnya dipecat ya? Belum. Enggak, dirumahkan maksudnya dirumahkan gak digaji gitu. Iya. Enggak, belum ada yang dirumahkan sampai saat ini dari perusahaan gue. Oke, berarti yang terdampak banget Ian ya. Ian kan travel nih. Iya. Bener nggak ada pemasukan ya? Iya. Bener nggak ada pemasukan? Nggak ada. Jadi yang gue tahu ya dari beberapa rekan-rekan gue yang dari bener-bener kerja di perusahaan travel, dia bener-bener udah dirumahin, gaji juga bisa dibilang udah dipotong 50% gitu lah ya, nggak ada uang. Even kalaupun yang paling beruntungnya, orang yang paling beruntung itu paling masih dapat gaji pokok, tapi gaji uang untuk uang makan sama uang transport tuh nggak adain. Jadi cuma toh gaji pokok aja. Itu udah bagus lah, gaji pokok aja maksudnya. Iya, itu udah masih mendingan sih. Tapi kalau dari bisnis travel tuh parah. Boleh Mas. Nanya apa tuh Mas? Itu dirumahin tapi nggak ada kerjaan gitu. Emang dirumahkan non-job. Bener-bener, dirumahkan bener-bener istilahnya tuh kayak unpaid leave. Jadi lu nggak di PHK, tapi lu selama lu nggak kerja, lu nggak dapet gaji gitu. Oke, paham. Tapi status lu masih karyawan di situ? Statusnya masih karyawan, Bre. Oh. Gitu. Terus, tapi lu gimana? Ya, terus kalau untuk yang kayak orang yang yang punya travel gitu, maksudnya yang kayak gua, kayak beberapa pemilik travel yang mandiri gitu, udah bener-bener nggak ada pemasukan sama sekali sih. Iya sih. Lu berharap apa dari pemerintah emang? Susah ya Bre ya, sebenarnya kalau berharap pemerintah gimana ya? Maksudnya, gue mau perbandingan nih Bre. Gue perbandingan sama US. Ntar kita bahas ntar deh itu untuk itu ya. Iya. Okay. Sekarang gue pindah ke ini dulu, Alfarizi nih, Alfarizi. Z. Ya. Gimana Jerman sih? Gimana di Jerman? Daerah lu gimana? Di daerah gue sendiri sih, di daerah gue masih boleh ya, karena nggak terlalu ketat kayak di kota ya. Kan jadi gue di daerah yang di Frankfurt sendiri itu udah banyak polisi yang bersekitar-sekitar untuk nyari-nyari orang yang bergerombol. Dan di sini kan netapin physical distancing ya 1,5. Itu sejak sekitar 2 atau 3 minggu lalu itu keluar peraturan kalau misalnya orang itu nggak lebih dari 1,5 dan polisi melihat itu kena 200 euro per orang. 200 euro per orang walaupun nggak sengaja. 200 euro per orang walaupun nggak sengaja, karena orang mestinya tahu karena selembaran udah beredar. Oke. Lu pernah kena nggak? Dan gue sih nggak pernah kena ya, karena gue juga nggak terlalu banyak keluar kecuali belanja atau mau cari makanan. Gue punya temen. Gue kan, gue sendiri kalau untuk gue sendiri pelajar itu udah libur dari tanggal 16 Maret itu udah semua ditutup, semua sekolah, semua kampus, semua student college semua ditutup. Pemberitahuan awalnya sampai tanggal 20 April ini. Tapi 20 April? Gue dapat informasi 20 April ini. Tapi gue dapat informasi itu mudah-mudahan 2 minggu dari hari ini itu bakal dibuka lagi. Soalnya udah recovery sampai 50% sampai hari ini ya. Oke, bagus dong. Udah 50%, udah hampir 65.000 hari ini yang recovery. Banyak berarti ya. Tapi untuk kayak sekitar masih boleh keluar, tapi udah sepi banget. Karena udah semua udah work from home. Jadi kayak untuk ke supermarket atau ke restoran, itu super ribet banget.
Dan kalau ke restoran itu satu orang itu satu meja, dan itu ngantrinya di luar, maksimal 2 di daerah gue ya. Dan untuk kayak supermarket itu lo mesti harus pakai keranjang belanjaan, itu yang gede banget, karena itu menghindari orang lebih dekat kontaknya. Dan beberapa kayak belanjaan besar itu maksimum belanja 50 orang di dalam supermarket. Wow. Dan itu benar-benar ngantrinya sampai luar. Oke. Panik buying ada nggak sana? Di Jerman ada panik buying nggak? Panik buying? Maksudnya orang belanja banyak gitu. Banyak. Di sini panik buying-nya itu toilet paper. Toilet paper itu habis. Apa? Yang paling dicari itu tisu toilet. Lu nggak butuh kan? Lu nggak butuh kan? Gue butuh. Gue butuh dong. Kan gue pakai tisu toilet. Nggak ada ini. Nggak ada duitnya. Bukan pakai ludah. Pakai ludah. Nggak bisa. Terus yang kedua tuh beras. Aqua, bre. Oh ya, Aqua. Enggak, gue sekarang sih gue pakai tisu ya. Aqua mahal di sini, beneran mahal. Satu botolnya bisa 1 sampai 2 euro. Kedua itu beras. Itu beras nggak ada di toko-toko murah kayak Penny atau Aldi, itu nggak ada beras. Kalinya ketemu itu dapat 5 euro untuk 1 kilo loh. Maksimal 1 kilo? Enggak, 1 kilo itu 5 euro 1 kilo beras sekali ketemu. Itu mahal banget. Dan mahal, untuk kayak toilet paper itu 80 ribuan lah ya? Banyak, itu sekitar 75.000, 80.000 untuk 1 kilo. Sebelumnya enggak, sebelum ada pembatasan distancing normal kok, ada yang 2 euro, masih ada yang 1,8. Dan untuk kayak kalau toilet paper itu dibatasin 1 orang 1 pakung. Jadi 1 orang 1 pack, nggak boleh lebih. Apa itu? Toilet? Tisu toilet? Iya, buat tisu toilet. Karena tisu toilet kan di sini butuh banget orang-orang. Iya. Benar. Itu aja. Atau ada lagi peraturan-peraturan kira-kira yang meresahkan diri lu gitu ke sana? Lu kan di kota nih, kita kan di kampung ya. Ya, ada perbandingan kan? Gue makanya ajak Alfarizi, kota Frankfurt dan kampung di Kalau Alfa juga kampung, bre. Kalau untuk di Frankfurt sendiri, rumahnya pinggir sawah. Oh, terus? Untuk di Frankfurt sendiri, orang-orangnya lumayan normal kok. Tapi di sini kurangnya orang nggak pakai masker. Bukan karena dia nggak mau pakai, tapi karena nggak ada stok. Oh, nggak ada stok? Masker bahan? Itu gue nggak ada. Dia nggak ngerti pakai masker bahan di sini ya. Gue belum pernah lihat orang pakai masker bahan di sini. Gue bawa masker apa, Bli? Hah? Kirim masker Mas Andi bisa order Mas Andi. Orang itu, bre, kita ekspor ya. Gue bawa masker ya 1 kotak dari sini. Gue selalu gunain itu, orang-orang selalu nanya, lu dapat masker di mana dan bagus seperti kayak di rumah sakit. Gue bilang gue bawa dari Indonesia. Oh, beruntung ya, kita orang di sini nggak pernah ada. Ada jual pun aja jelek banget. Jual sih, 1 aja. Itu gue jual. Orang udah ada yang nawar 1 euro. Tapi gue butuh juga. Karena orang-orangnya nggak punya. Ya lu 1 kan bisa sampai 50 hari, nggak usah ganti-ganti. Tapi kan gue di sini tinggal berkeluarga, jadi gue bagi-bagiin ke keluarga juga. Oh gitu, benar-benar. Oh, ini gue ada yang kena nih keluarga gue. Oh, keluarga lu ada juga sana? Gue ada yang kena. Ada yang kena. Jadi gue punya kayak tante, dia 1 keluarga kena. Itu dia punya bayi. Tapi bayinya nggak kena, alhamdulillah bayinya nggak kena. Itu pemerintah sini kan itu isolasi di rumah. Tetapi pemerintah tiap hari itu tiap pagi ngasih makanan di depan rumah. Itu bagusnya pemerintah di sini. Beda ya sama di Indonesia. Support makanan. Dia support makanan di depan rumah. Jadi tinggal kalau misalnya kita itu nggak terlalu parah, kita telepon, kita ada terinfeksi, terus datang dokter ke rumah, dicek tuh 1 keluarga, tapi alhamdulillah bayinya nggak kena. Jadi bayinya diisolasi ke yang lain. Itu kita nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah itu bisa dipenjara. Oh. Jadi berbahaya banget ya, orang-orang yang suspek dipantau kena keluar rumah itu bakal dipenjara lama banget dan bakal denda sampai banyak banget. Gue nggak sempat dengar dendanya, cuman bakal dipenjara kalau dia bakal dalam status ODP atau suspek atau positif. Itu di sini kriminal. Aduh, serem ya. Jadi tapi baik sih pemerintah sini, dia orang tiap hari ngirim makanan di depan rumah sampai akhirnya alhamdulillah sekarang udah sembuh juga, jadi udah sembuh.
Oke, paham. Jadi orang-orang sini juga udah mulai takut juga kan. Jadi mereka juga mulai waspada. Untuk di S-Bahn sendiri tuh, gue udah lama nggak ke S-Bahn ya. Terakhir kali gue ke S-Bahn, Strasenban kan itu udah S-Bahn? pakai episode. Iya, Strasenban. Udah kayak kereta di Jakarta. Itu udah pakai physical distancing juga. Iya. Sama di Jakarta juga Dan, udah. tapi ada jeleknya sih di sini. Gue pernah sama temen gue, dia Chinese ya. Kita kan kena diskriminasi. Apa? Diskriminasi. Iya, diskriminasi gara-gara temen gue Chinese. Natali ketawa. Di sini benci banget orang Jerman ya. Di sini benci banget sama orang. Oke. Karena gue nggak bohong. Di sini benci banget orang-orang. Berarti sama lu, tapi lu enggak kan? Lu kan nggak Cina-Cinanya nih. Gue enggak. Temen gue waktu sama temen gue. Jadi dia kena sama orang di S-Bahn. Jadi ya kebanyakan teman-teman gue juga mengalami begini di sini ya. Untuk orang-orang yang bertampang agak mirip dengan Chinese. Ya sebenarnya ini penyakit ya bukan dari negara Cina sih, sebenarnya lebih tepatnya gue bilang sih ya musibah mungkin dari sana aja tuh. Benar. Cuman kan orang sini kan taunya awal munculnya dari sana. Jadi banyak sih yang kayak di kereta segala macam itu tentang bahas-bahas dari sana. Oke, nah sekarang kita pindah nih ke Kitara nih, Mbak Kitara, gimana di kampung? Nggak di kampung dong. Oh, nggak di kampung dong. Gimana? Di daerah lu? Kota. Oh, Kitara kota ya? Di Iringan ya? Gimana? Peraturannya? Agak di bagian ujung aja. Jadi aku ceritain kronologisnya dulu. Oke. Kalau waktu itu, awal Februari itu, udah kedengeran kan, katanya udah ada 2 orang positif corona di bagian München. Kebetulan deket tuh. Kayak bersebelahan gitu, daerah bagian Freiburg sama München. Terus di awal Februari itu orang-orang Freiburg mungkin masih biasa aja kali ya, mungkin karena cuma 2 orang, jadi mereka nggak terlalu pikirin gitu. Sampai akhir Februari bahkan ada karnaval itu yang diadain setiap tahun, itu orang-orang tuh pada rame banget kan setiap karnaval. Nah, besoknya lagi ada karnaval yang lebih besar lagi di Basel. Nah, itu di cancel. Itu akhir Februari, 29 Februari pas 1 Maret itu di cancel. Karnaval terbesar di Basel karena corona ini. Terus kalau misalnya peraturannya sih mirip ya sama kayak siapa? Maaf Mas. Faridi. Cuman kalau misalnya di sini mungkin orang-orang lebih biasa aja. Jadi kayak nggak ada apa-apa sih, kayak nggak, orang-orang pakai masker juga enggak. Cuman kalau misalnya peraturannya kita mau belanja gitu kayak di Edeka, Aldi, atau di PW, itu satu rumah itu yang boleh keluar buat belanja cuman maksimal 2 orang. Sama Sabrina juga gitu. Nah, terus abis itu apa lagi ya? Kalau tadi denda tadi kena nggak, Kih? 200 euro itu, Kih? Di lu kena nggak? Enggak sih. Jadi polisi itu cuman kayak patroli aja. Kayak ngeliat kalau ada yang bergerombolan gitu, mereka pasti tegur doang sih. Cuman aku barusan yang terakhir itu nongkrong di taman. Mereka ya biasa aja. Kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nongkrong. Gitu-gitu. Terus ya, aku kan waktu itu sakit beberapa minggu yang lalu. Terus otomatis aku kan nggak boleh kerja karena sakit itu. Mereka takutnya aku mungkin itu terinfeksi. Jadi mereka bilang aku harus periksa dulu ke dokter. Masalahnya sekarang dokter praktek itu kita kan nggak boleh langsung ke dokter di rumah sakit. Kita harus ada house arts. House arts itu kayak dokter praktek di sekitaran tempat tinggal kita. Dokter praktek itu aku nggak bisa pergiin. Jadinya aku harus telepon dulu. Terus mereka tanya kan keluhan aku apa aja. Terus mereka bilang mereka mau ngasih namanya Krankmeldung kayak gini dapetnya. Surat izin kantor. Ya, tapi aku nggak boleh pergi di situ, maksudnya pergi berobat, pergi periksa di situ.
Cuman untuk mendapatkan Kraftmeldung ini kan harus pergi langsung. Jadinya aku harus nunggu di jalan. Jadi di jalan di depan pintu tempat prakteknya itu aku nunggu, terus aku telepon kalau udah ada di depan. Nanti si asisten dokternya itu keluar, dia buka pintu, terus ininya dikasih lewat pintu. Udah gitu doang. Oh gitu doang? Nggak ada. Jadi peraturannya sekarang kalau dokter praktek nggak boleh terima pasien lagi. Karena kalau misalnya kita bikin termin, ditanya keluhannya kayak demam, sakit amandel, sakit pernapasan, itu mereka nggak boleh. Kecuali mungkin kalau kecelakaan tulang atau apa mungkin itu bisa. Oke. Ini kan udah mau 40 menit. Gue mau nambahin nih. Oke, ntar lu. Ini kan udah mau 40 menit. Gua cut dulu ya. Nanti gua sambung lagi gimana? Iya, boleh. Oke, makasih ya. Ntar gua. Iya, sip. Oke.